Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam materi Quran Hadis kelas 3 dan masih dalam mata pelajaran tema Surat Al-Kafirun, di mana kali ini kita akan memahami tentang Surat Al-Kafirun dan isi kandungannya. Anak-anakku sekalian, Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109. Diturunkan di kota Makkah dan termasuk golongan Makkiyah. Lalu surat Al-Kafirun artinya adalah orang-orang kafir. Yang mana surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Selanjutnya, pada minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang cara membaca dan juga bagaimana cara menulis surah Al-Kafirun dengan baik dan benar. Dan kali ini kita akan bagaimana memahami isi kandungan surat Al-Kafirun tersebut. Anak-anakku sekalian, isi pokok dari kandungan surat Al-Kafirun adalah tentang larangan mencampur adukkan agama Islam, baik ibadahnya maupun akidahnya dengan agama yang lain. Yang kedua, bahwasanya dalam Islam itu sangat dianjurkan untuk bertoleransi dalam bidang muamalah kepada siapapun. Oleh karena itu, khususnya perihal kemanusiaan itu sangat penting. Kita saling tolong-menolong, seperti membantu orang yang terkena musibah, menjenguk orang sakit, mau apapun agamanya, suku dan rasnya itu sangat dianjurkan. Membantu perbaikan rumah, juga tentunya saling bergotong royong dalam bermasyarakat. Inilah toleransi yang dianjurkan dalam Islam dan masih banyak yang lainnya dalam bidang kemanusiaan maupun muamalah. Anak-anakku sekalian, surah Al-Kafirun ini diturunkan berkaitan dengan orang-orang kafir yang mana mengutus utusannya kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdialog dan berkompromi. Tentang apa? Yaitu tentang akidah. Di mana tujuannya adalah untuk menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Apa yang dimaksud dengan ini? Ternyata kaum kafir Quraisy ingin mengajak Nabi Muhammad SAW untuk kembali ke ajaran nenek moyang mereka, yaitu nenek moyang dari kaum kafir Quraisy menyembah berhala. Apa yang mereka mintakan? Yang mereka mintakan adalah bagaimana kalau seandainya kita bergantian dalam bentuk ibadah. 1 tahun ini kita menyembah berhala, kemudian tahun berikutnya bergantian, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala atau yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Inilah permintaan dan kompromi yang dimintakan, yang diajukan oleh kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu
Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kafirun untuk menjawab segala sesuatu tersebut. Anak-anak sekalian, ayat yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Ini berisi tentang apa? Yaitu tentang penegasan kemurnian akidah harus dijaga. Ketauhidan harus dijaga. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah mencontohkan ketika zamannya ada seseorang yang meninggal dunia dari orang yang beragama Yahudi, jenazahnya lewat di hadapan Rasulullah SAW. Seketika itu pun Rasulullah SAW berhenti sejenak sebagai penghormatan atas jenazah yang lewat di hadapannya. Hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu sebagai bukti toleransi terhadap sesama manusia. Namun dalam bertoleransi kita tidak boleh mencampur adukan masalah akidah. Karena apa? Karena toleransi dianjurkan Islam dalam bidang muamalah atau kemanusiaan, bukan dalam akidah atau ibadah. Selanjutnya, pada ayat kedua sampai kelima, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang bagaimana kita bersikap kepada kaum kafir Quraisy ataupun selain Islam atau non-Muslim. Dalam kandungan ayat yang kedua surah Al-Kafirun adalah ikrar penolakan terhadap semua bentuk peribadatan atau praktik peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam mengajarkan umatnya untuk bertoleransi. Namun jika sudah menyangkut masalah akidah, keimanan dan ibadah, Islam tidak lagi mengenal toleransi atau tidak diperbolehkan dalam bab ibadah maupun akidah. Ini sangat perlu diterangkan atau ditekan kepada anak semuanya. Jadi tidak boleh mencampur adukan akidah dengan toleransi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifin." Pada surat Hud ayat 118 Allah berfirman, dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Tapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Inilah menyatakan bahwasanya keberagaman dan perbedaan adalah suatu yang realita, nyata, dan itu akan sampai akhir zaman nanti ada terus. Jadi perbedaan dan keberagaman itu memang ada dalam dunia ini sampai akhir zaman nanti. Nah, inilah yang perlu kita jaga. Dan dari ayat kedua sampai kelima ini menegaskan bagaimana kita bersikap terhadap orang-orang non-muslim dalam beribadah, ya tetap ibadah kita yang kita lakukan. Gunakanlah ibadahmu, Tuhanmu Anda sembah, dan Tuhan kita yang kita sembah. Ini dia. Selanjutnya, anak-anakku, setelah kita mendengarkan surat yang kedua sampai kelima, maka kita lanjut pada ayat yang keenam, yaitu lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ke-6 ini menegaskan yaitu tentang apa? Bahwa Islam tidak mengenal bertoleransi dalam bidang akidah dan ibadah dengan agama lain. Karena apa? Ditegaskan bahwa bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Menyatakan dengan tegas sikap setiap muslim terhadap orang kafir. Secara umum,
Tauhid atau keyakinan tidak dapat dicampur adukkan dengan hal-hal yang berbau syirik atau mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini anak-anakku sekalian yang perlu kita ketahui. Kalau kita juga mengingkari dengan bersyirik atau percaya kepada hal-hal yang syirik, menyekutukan Allah, ini juga tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, ini anak-anak sekalian yang perlu kita tahu isi kandungan dari surat Al-Kafirun. Lalu apa yang perlu kita dapatkan dan simpulkan dari surat Al-Kafirun tersebut? Yang pertama, Islam mengakui adanya agama lain. Jelas. Kedua, Islam mengizinkan berinteraksi dengan non-muslim, tapi dalam hal muamalah atau kehidupan sosial saja, atau dalam hal kemanusiaan saja. Yang ketiga, Islam melarang toleransi dalam hal akidah dan ibadah. Artinya, kita dilarang mencampur adukkan, menggabung-gabungkan dalam praktek ibadah kita, menggunakan agama lain, dimasukkan dalam agama kita itu tidak diperbolehkan. Maka gunakanlah syariat Islam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menggunakan hal lain. Islam juga secara tegas menolak segala bentuk kemusyrikan. Nah, ini hal-hal yang musyrik tidak boleh, atau ritual ibadah atau hukum-hukum ajaran lainnya. Jadi tidak boleh kita ikut campurkan. Jadi kita lakukan saja apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran, Quran dan hadis. Itulah kitab kita, panduan kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah kita. Itulah anak-anakku sekalian yang perlu saya sampaikan. Namun sekarang saya akan beritahu contoh perilaku toleransi yang perlu kita lakukan dalam keseharian kita. Yang pertama, kita sebaik menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Kalau ada teman kita yang beragama lain, maka kita harus hormati cara ibadahnya, dan budaya agama lain juga kita juga harus hormati. Kenapa? Ya karena memang itulah kepercayaannya, keyakinannya. Oleh karena tidak boleh mencela atau mengolok-olok atau mengejek agama lain, tidak boleh. Selanjutnya, dalam kehidupan sosial kita berteman baik dalam hal muamalah dan kehidupan sosial. Dan ingat, dalam kehidupan kita, apalagi kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini, selalu menjaga kerukunan antar umat beragama. Saya rasa ini sudah bisa dipahami orang semuanya. Inilah makna dan isi kandungan dan mungkin apa yang perlu kita dapat hikmah dan kita perbuat dalam kehidupan sehari-hari dari surah Al-Kafirun tentang orang-orang kafir dan bagaimana menyikapi dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang perlu saya sampaikan tentunya anak-anakku sekalian pada hari ini. Jangan lupa tentunya apa saja tetap rajin-rajin beribadah untuk mengolah iman, kekuatan roh kita. Lalu rajin belajar untuk mengolah daya pikir kita. Selanjutnya rajin-rajin berolahraga untuk mengolah fisik kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat apa kita sampaikan hari ini. Mari kita berdoa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya ingat, kita masih dalam masa pandemi anak-anakku sekalian. Selalu ingat pesan ibu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu.
apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.